sebagian besar masyarakat mungkin belum mengetahui stunting dan juga dampaknya bagi generasi bangsa. Stunting adalah hambatan tumbuh kembang anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi secara kronis, infeksi penyakit yang berulang, serta kurangnya stimulasi psikososial. Stunting ini dimulai dari dalam kandungan dan baru akan terlihat ketika anak tersebut menginjak usia 2 tahun atau masa 1000 hari pertama kehidupan, di mana anak tersebut terlihat lebih pendek secara fisik dibanding anak lain pada seusianya. Dan saya berkesempatan secara langsung mengunjungi salah satu warga yang diduga mengalami gejala stunting dalam program Ekspedisi Pamsimas 2019. Stunting, selain beresiko pada hambatan pertumbuhan fisik dan kerentanan anak terhadap penyakit, juga menyebabkan hambatan perkembangan kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan dan produktivitas anak di masa depan. Stunting dan masalah gizi lain diperkirakan menurunkan produk domestik bruto atau PDB sekitar 3% per tahun. Kondisi tubuh anak yang pendek seringkali dikatakan sebagai faktor keturunan dari kedua orang tuanya, sehingga masyarakat banyak yang tidak berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Padahal seperti kita ketahui, genetika merupakan faktor determinan kesehatan yang paling kecil pengaruhnya bila dibandingkan dengan faktor perilaku, lingkungan sosial, ekonomi, dan pelayanan kesehatan. Dengan kata lain, stunting merupakan masalah yang sebenarnya bisa dicegah. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa kontribusi penyehatan lingkungan terhadap pengentasan masalah stunting cukup besar. Salah satunya penelitian tentang anak-anak di Bangladesh yang terakses air minum bersih, jamban, serta fasilitas lain, pertumbuhan tinggi badannya 50% bertambah lebih tinggi dibanding anak yang tidak mendapatkan akses tersebut. Berdasarkan beberapa survei yang sudah dilakukan, masalah kesehatan lingkungan di Indonesia masih cukup tinggi. Bahkan pada tahun 2017, BPS mencatat sebanyak 37,9% populasi di pedesaan yang tidak memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. Padahal, ketika anak-anak tumbuh di lingkungan dengan sanitasi yang buruk, maka resiko mereka terkena penyakit menjadi lebih besar dan kemungkinan berulang juga tinggi. Inilah yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan mereka. Ya Pak, ngomong-ngomong tentang masalah stunting, apakah ini benar-benar masalah dari kesehatan juga kah? Ya, secara spesifik memang stunting itu masalah kesehatan. Ya. Namun kalau secara lebih luas lagi, bukan hanya tanggung jawabnya kesehatan, karena kesehatan itu masalah di hilir ya sebagai dampak. Jadi kalau kita melihat ke hulunya ya, lebih luas lagi, stunting itu merupakan bagian mulai dari kejadiannya sering terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan. Oh gitu. Mulai ibu hamil sampai anak usia 2 tahun. Betul, Ya. Pak. Nanti ditetapkan setelah 2 tahun itu dia stunting atau tidak berdasarkan hasil pengukuran panjang badan terhadap usianya. Ya. Kalau di bawah dari standar 2 standar dari grafiknya, maka kita anggap sebagai pendek dan nanti lebih pendek sekali ya sebagai stunting tadi. Ya. Tapi kalau kita tarik ke hulu lagi masih ada masalah yang cukup banyak di Indonesia adalah masalah pernikahan usia dini. Oh itu termasuk ya Pak ya? Termasuk karena pernikahan usia dini masih remaja tentunya belum siap ya secara fisik dan psikologis untuk nanti dia hamil, nanti dia punya anak. Mengasuh anak. Mengasuh anaknya itu bisa termasuk pendidikan ya, unsur pendidikan ya, bisa menimbulkan ya setelah ibu hamil sebagainya sampai 2 tahun. Termasuk juga masalah ketersediaan air bersih dan sanitasi. Termasuk juga ya termasuk Pak ya? Karena selama ibu hamil ya kalau dia minum air minum yang tercemar, ya mungkin karena faktor aksesnya tidak ada, kemudian keterbatasan sanitasi, tempat sanitasi yang layak, itu kan akan mencemari air tanah, air lingkungan ya. Air minum menjadi air minum dan ibu hamil kalau minum atau nanti juga anaknya minum air minum yang tercemar, apalagi kalau proses masaknya tidak benar, itu akan terjadi namanya environmental enteropathy yang bisa menjadi salah satu penyebab stunting. Gubernur Jawa Barat memberi prioritas kepada 13 kabupaten di Jawa Barat sebagai wilayah prioritas stunting untuk pelaksanaan intervensi program penurunan angka stunting secara maksimal, salah satunya Kabupaten Garut. Sebenarnya, sudah banyak inisiasi terkait masalah kesehatan dan sanitasi di Indonesia. Antara lain,
program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS, dan pendekatan yang digunakan adalah STBM atau sanitasi total berbasis masyarakat yang merupakan sebuah pendekatan untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat. Ada pula kampanye pengenalan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat kepada masyarakat yang beberapa diantaranya terkait sanitasi, yaitu penggunaan jamban sehat, cuci tangan pakai sabun atau CTPS dengan air mengalir, serta penggunaan air bersih. Namun pertanyaannya, apakah upaya ini telah terintegrasi dengan baik di semua sektor? Tentu ini menjadi tantangan besar untuk semua pihak dan koordinasi seluruh stakeholder terkait di semua level dari pusat hingga kabupaten, bahkan masyarakat secara langsung akan sangat menentukan terhadap keberhasilan menjawab tantangan ini. Sehingga tujuan pemberantasan stunting dari berbagai sisi dapat terwujud untuk perbaikan generasi ke depan. Penanganan masalah stunting bisa dilakukan dengan penguatan peran ibu dalam keluarga. Sebab dengan ibu yang sehat, maka anak yang dilahirkan pun akan sehat. Iya, sebetulnya stunting itu adalah merupakan satu kondisi gagal tumbuh. Iya. Yang disebabkan oleh status gizi yang kronis. Artinya stunting itu muncul dalam kurun waktu yang lama, kronikal, terjadi tidak tiba-tiba. Kenapa? Nah, sehingga kondisi masalah gizi yang kronik itu menyebabkan tinggi badan anak itu menjadi lebih pendek daripada usianya atau standarnya. Nah, itu jadi yang harus di-highlight dari stunting adalah merupakan gizi kronis. Terjadinya tuh panjang, tidak tiba-tiba. Ya Bu, kalau boleh tahu Bu, kira-kira di Provinsi Jabar ini berapa datanya gitu ya Bu ya yang mengalami stunting? Oke. Kalau agar kita bisa membandingkan, saya ngambil data Riskesdas. Riskesdas 2013, Jawa Barat itu prevalensi ya. Artinya besaran masalah stunting. Betul. Itu kita ada di angka 35,3. Kemudian kemarin kan baru ada lagi hasil Riskesdas yang tahun 2018. Betul. Posisi Jawa Barat itu prevalensinya di 31,1. Berkaitan dengan lingkungan, sebetulnya kita mempunyai mimpi ya. Mimpi kita itu adalah water and sanitation universal coverage. Artinya bahwa semuanya masyarakat itu terakses oleh lingkungan yang baik dengan sanitasi yang baik. Salah satu yang kita kenal tentu hari ini yang sedang kita laksanakan juga adalah adanya PAMSIMAS. Jadi PAMSIMAS itu merupakan penyediaan air bersih dan juga sanitasi berbasis masyarakat. Artinya kita mendorong bahwa memperbaiki lingkungan itu bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah. Di situ harus ada partisipasi masyarakat yang kita bangun dengan hari ini dikenal dengan pendekatannya itu adalah kita melakukan pendekatan STBM. Artinya sanitasi total berbasis masyarakat. Di mana tentu yang paling kita dorong adalah bahwa masyarakat hari ini harus bisa mengakses air minum yang bersih. Tingginya angka stunting di Garut diharapkan bisa membuat semua pihak membuka mata dan menyadari arti penting kecukupan gizi sejak seorang perempuan menikah, mengandung, melahirkan hingga menyusui, yang sudah tentu tak lepas dari air minum yang baik dan sanitasi yang layak pula. Tingginya angka stunting di Kabupaten Garut tentu menjadi fokus dari beberapa pihak yang terlibat dalam program PAMSIMAS, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Bappenas dari pusat hingga daerah. Namun seberapa besar program ini berjalan untuk membantu mengurangi angka stunting di Kabupaten Garut? Tetap saksikan di program Ekspedisi PAMSIMAS 2019 sesaat lagi. Nah, ini berpengaruh, sanitasi ini ya akan membuat ya angka stunting kita turun.
ingatlah untuk selalu bertindak efektif dan efisien dalam menggunakan air. Usahakan mandi dengan menggunakan shower atau pancuran dan gunakan gelas kumur ketika menggosok gigi. Gunakan lap dan ember untuk mencuci mobil. Gunakanlah bak atau ember kecil untuk mencuci atau membilas semua peralatan dapur. Lakukan perawatan alat-alat sanitasi. Menggunakan alat-alat sanitasi yang hemat air. Buatlah penampungan air hujan dan sumur resapan di sekitar rumah. Gunakan air dengan bijak. Terapkan hemat air. Berbicara mengenai stunting atau gizi buruk, erat kaitannya dengan air minum dan juga sanitasi yang baik. Beruntungnya, tahun demi tahun kasus gizi buruk di Kabupaten Garut berangsur menurun setelah adanya program pemerintah, yaitu penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat PAMSIMAS sejak tahun 2008. Namun seperti apa keberlangsungan dari program PAMSIMAS ini? Terus ikuti saya. Pembangunan sarana dan prasarana penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Desa Padamukti, Kabupaten Garut, menjadi salah satu prioritas yang harus ditingkatkan untuk menekan angka stunting. Ibarat menemukan oase di tengah gurun pasir, kerja keras pun berbuah manis. Penurunan kasus stunting di Desa Padamukti, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut, menunjukkan penurunan yang signifikan. Senang rasanya melihat program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat PAMSIMAS bisa terus menunjukkan peningkatan pola hidup masyarakat desa ke arah yang lebih baik. Nah Pak, sejak 2008 program PAMSIMAS telah masuk ke Kabupaten Garut tentunya, apakah ada dampak yang signifikan tentunya terhadap masyarakatnya? Ya, betul. Memang di Kabupaten Garut dari tahun 2008 itu sudah masuk program PAMSIMAS. Sampai tahun 2018, alhamdulillah sekarang ada 165 desa yang sudah ada program PAMSIMAS-nya. Ditambah tahun ini 36 desa, alhamdulillah ya. Dampaknya luar biasa ya. Dampaknya sangat besar ya. Secara kasar ya, kita bisa melihat, bisa menghitung ada masyarakat yang tadinya tidak ada air atau yang tadinya memakai air yang kotor ya, kurang higienis ya. Dengan adanya PAMSIMAS, alhamdulillah masyarakat yang tadi seperti tadi, alhamdulillah mereka punya air bersih. Bahkan air bersihnya langsung mengalir ke rumah. Nah, untuk ya dalam rangka bagaimana menurunkan angka stunting atau bagaimana membuat stunting itu tidak ada di Kabupaten Garut, itu banyak faktornya ya. Dari mulai pola asuh, kemudian pola makan, sanitasi. Nah, ini berpengaruh, sanitasi ini ya akan membuat ya angka stunting kita turun. Dengan adanya sanitasi yang baik, sanitasi yang bagus akan membuat lingkungan yang bagus. Betul. Nah, lingkungan inilah yang berpengaruh terhadap kesehatan, termasuk kepada stunting. Melihat animo masyarakat yang tinggi, tentu menambah semangat semua pihak yang terkait dalam perencanaan hingga keberlanjutan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat PAMSIMAS di Kabupaten Garut. Kebutuhan akan air minum dan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat di desa memang sudah sangat membaik. Meskipun begitu, para pengelola program PAMSIMAS dan pihak terkait terus melakukan pendampingan agar sarana dan prasarana yang telah dibuat bermanfaat secara optimal. Saya yang lakukan program stunting, saya gratiskan, tidak dipungut biaya, itu karena memang itu yang harus dibantu gitu kan. Itu terutama ada masyarakat yang kecil yang itu membutuhkan air bersih, tetapi untuk bayar pemasangannya kan masalah keuangannya mungkin nggak mungkin lah orang itu dikasih biaya, dipinta bayarannya gitu. Lagi-lagi, perlunya kerjasama keberlanjutan antara seluruh pihak yang terkait memang dibutuhkan demi pencapaian program yang luar biasa. Secara tidak langsung, semua mata tertuju pada keseriusan buat desa untuk bisa lebih baik lagi, terutama dalam hal mengkonsumsi air minum yang aman dan sanitasi yang layak. Meskipun sudah berjalan optimal, kontrol dan pendampingan tetap harus dilakukan agar program ini terus berjalan membantu masyarakat desa untuk masa depan yang cerah.
Tingginya angka stunting di Kabupaten Garut juga ternyata beriringan dengan banyaknya kaum disabilitas. Untuk itu, pemerintah juga mengambil tindakan yang pasti dan terarah, termasuk pembangunan sarana dan prasarana yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Mulai dari lingkungan terdekat dengan rumah hingga ke fasilitas umum. Ini Del, salah satu sarana yang dibangun oleh program Pamsimas. Jadi Pamsimas selain membangun sarana air minum, juga membangun sarana sanitasi. Nah, ini yang kita lihat adalah sarana sanitasi yang ramah disabilitas. Jadi yang ramah disabilitas itu antara lain dia ada hand railingnya seperti ini. Kemudian pintunya pintu geser. Jadi untuk mempermudah. Jadi penyandang disabilitas bisa masuk sendiri tanpa bantuan orang lain, masuk ke dalam. Kemudian di dalam juga ada hand railingnya. Oh, itu pegangannya itu ya? Iya, jadi pegangan ini ada di sekeliling kamar mandi. Jadi mereka bisa pindah dari katakanlah misalnya kursi roda ke toilet, ke kloset. Ya, jadi tidak perlu bantuan orang lain Iya, gitu ya, bisa mereka mandiri. bisa sendiri. Nah, Ibu, kalau dari Pamsimas sendiri tujuannya dari membangun sarana-sarana yang ramah disabilitas ini apa, Bu? Jadi Pamsimas 3 ini kan program yang bersifat inklusif. Inklusif itu artinya bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Nah, penyandang disabilitas ini juga merupakan bagian dari masyarakat. Jadi sarana yang kita bangun itu tidak hanya untuk masyarakat yang biasa, tapi juga untuk masyarakat yang berkebutuhan khusus. Supaya mereka merasa juga disetarakan Iya, ya. mereka juga diperhatikan, diterima kemudian, juga. Kemudian juga terlibat dalam pembangunannya. Mengubah kebiasaan buruk tentu tidak semudah membalikan telapak tangan. Dibutuhkan waktu yang konsisten serta tekad yang bulat untuk mencapai keberhasilan dari program yang sudah ada. Berharap masyarakat mendapatkan manfaat yang optimal, apa saja yang terus dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selanjutnya. Tetap saksikan di Ekspedisi Pamsimas 2019. Bersyukur sekali adanya Pamsimas ini. Terima kasih Pamsimas. Ingatlah untuk selalu bertindak efektif dan efisien dalam menggunakan air. Usahakan mandi dengan menggunakan shower atau pancuran dan gunakan gelas kumur ketika menggosok gigi. Gunakan lap dan ember untuk mencuci mobil. Gunakanlah bak atau ember kecil untuk mencuci atau membilas semua peralatan dapur. Lakukan perawatan alat-alat sanitasi. Menggunakan alat-alat sanitasi yang hemat air. Buatlah penampungan air hujan dan sumur resapan di sekitar rumah. Gunakan air dengan bijak. Terapkan hemat air. Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yaitu Pamsimas memang berhasil mengubah paradigma masyarakat desa untuk berperilaku hidup yang sehat dan bersih untuk peningkatan kualitas hidup yang lebih baik. Namun adakah hambatan dari program Pamsimas ini? Terus ikutin saya. Bangga rasanya melihat partisipasi masyarakat Desa Padamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut untuk ikut terlibat dalam menyukseskan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat Pamsimas. Mereka serentak melakukan perubahan agar kehidupannya membaik dan memiliki masa depan yang baik pula. Memang tak mudah mensosialisasikan tentang pentingnya kesadaran masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat untuk mencegah stunting. Terbukti, sebelum Pamsimas masuk di Desa Padamukti, masyarakat yang berakses ke jamban sehat hanya 40,7%. Namun, perlahan tapi pasti, warga Desa Padamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut mulai terbuka pandangannya. Upaya perubahan perilaku terus dilakukan, dan masyarakat secara perlahan berubah dengan melakukan stop buang air besar sembarangan. Keinginan untuk hidup lebih baik
Dengan adanya sentuhan tangan pemerintah dari pusat sampai daerah, seakan menjadi sebuah kombinasi yang pas untuk menuju pembangunan masyarakat Indonesia maju. Sebelum ada Pamsimas dari tahun berapa, udah 19 tahun, susahnya air bersih itu sangat memprihatinkan lah warga Sukaresmi, Desa Cintanegara, Kecamatan Cikedug, Kabupaten Garut. Dulunya ngegendong satu jaliken dari sono hampir 2 kilo lah jauhnya, setengah jamannya. Setengah jam sampai nyampe 1 jam gitu. Masih mending kalau yang punya kendaraan. Kalau yang nggak punya kendaraan mah pasti digendong kebanyakan ya. Sekarang alhamdulillah keadaannya bantuan dari Pamsimas ya, kita bersyukurlah gitu kepada Allah yang Maha Kuasa, syariatnya itu adanya Pamsimas datang ke sini, bantuan buat masyarakat, buat kesejahteraan masyarakat, khusus nama kaum yang ada di sekitar di sini dah, sama Kampung Cibodas itu air udah ngalir sampai sekarang. Alhamdulillah gak ada yang menggendong lagi. Kalau yang saya temukan sebelum adanya Pamsimas di Desa Padamukti itu, kebanyakan kejadian khususnya di lingkungan sekolah, anak yang berobat khususnya penyakit diare, terus penyakit-penyakit menular lainnya seperti pilek, influenza itu sangat tinggi setiap bulannya. Alhamdulillah setelah adanya Pamsimas ini sangat membantu masyarakat dan warga lingkungan sekolah untuk melakukan hidup bersih sehat seperti cuci tangan pakai sabun, karena memang sudah tersedia sarananya seperti itu. Alhamdulillah dulu per kompan 2.500 mahal, tapi berkat Pamsimas sekarang per kubiknya juga cuma 5.000, jadi bebannya berkurang. Alhamdulillah. Sekarang saya tidak perlu ngambil jauh-jauh lah. Biasanya kan setiap hari ngambilnya jauh, terus ngambilnya tiap hari 3 jeliken, mana buat sehari-hari mana cukup, mandi juga kadang 3 hari 1 kali. Tapi berkat Pamsimas alhamdulillah sekarang mandi kadang-kadang 2 kali, bisa bersih semua, bisa keluarga sehat semua. Bersyukur sekali adanya Pamsimas ini. Terima kasih Pamsimas. Segala bentuk keberhasilan sebuah program untuk desa juga bergantung pada pihak yang ikut terjun langsung mendampingi masyarakat. Paling tidak, adanya kemauan yang keras untuk mencapai kehidupan yang lebih baik sudah tertanam di hati masyarakat desa. Dan berharap semangat untuk terus melangkah ke arah yang lebih bagus tetap terjaga dengan pendampingan dari pihak penyedia sarana dan prasarana. Agar sedikit demi sedikit angka stunting yang ada akan terus mengerucut kecil, bahkan nyaris tak ada lagi. Kami berusaha untuk memutus angka stunting itu. Memutus artinya yang sudah ada kita tangani dengan baik secara kesehatannya, kemudian yang selanjutnya jangan sampai ada. Maka dari itu kami melakukan namanya sosialisasi untuk masyarakat, kemudian juga pemberian makanan tambahan yang dilakukan, kemudian juga sarana lingkungan yang kita tingkatkan lebih baik. Kita arahkan masyarakat itu ke arah yang berperilaku hidup sehat. Pamsimas berkomitmen dalam mengurangi sekaligus mencegah resiko stunting. Tahun 2018 ada 4 provinsi pilot stunting, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Beberapa desa di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat juga menjadi prioritas dalam penurunan angka stunting, agar generasi mudanya dapat tumbuh dengan layak. Satu persatu, program penyebab yang menghambat mulai dilirik pemerintah, baik pusat maupun daerah, dengan satu tujuan yang sama, yaitu bersama-sama membangun negeri. Beruntung, program Pamsimas di Desa Padamukti, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut terbilang sukses. Alhamdulillah, mungkin saya selaku Kepala Desa Ciniti, Kecamatan Baimbung, Kabupaten Garut, mengucapkan terima kasih khususnya kepada pemerintah pusat, yang mana alhamdulillah mungkin dari program Pamsimas ini bisa bermanfaat, dan mungkin untuk khususnya mungkin yang ada di lingkungan di sekolah sini, alhamdulillah sekarang dari yang tadinya mungkin tidak memiliki jamban umum, ketersediaan sarana bersih, alhamdulillah untuk tempat cuci tangan, kemudian juga untuk
zaman sekolahnya. Jadi alhamdulillah. Jadi sekarang para murid juga para staf gurunya bisa sering atau setiap hari menjaga kebersihan minimal dengan cara mencuci tangan sebelum melaksanakan aktivitas. Menjadi negara dengan prevalensi penderita stunting terbanyak kelima, tentu menjadi perhatian penting bagi pemerintah. Untuk itu, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Bappenas, dari pusat hingga daerah, secara bersama-sama mengelola program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat PAMSIMAS ke seluruh pelosok negeri. Dengan harapan, paling tidak, penurunan resiko angka stunting yang ada perlahan berkurang dan akses masyarakat untuk mendapatkan air minum aman dan sanitasi yang layak mulai terpenuhi demi sebuah perubahan yang baik. Penurunan angka stunting di Kabupaten Garut, Jawa Barat tentu menjadi salah satu prestasi yang gemilang bagi pemerintah, mulai dari pusat hingga daerah, serta pihak terkait lainnya dalam rangka mengentaskan angka stunting yang ada. Tentu saja masih banyak lagi target daerah yang juga termasuk dalam skala prioritas pemerintah untuk terus bergerak menurunkan resiko stunting. Bekerja sama dengan masyarakat, pemerintah daerah, serta pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mengubah perilaku dan pola hidup yang sehat melalui penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, yaitu PAMSIMAS. Saksikan perjalanan saya di episode selanjutnya hanya di Ekspedisi PAMSIMAS 2019.